Kenapa diharamkan apa yang dihalalkan kepadamu Nabi? Kenapa takut dengan omongan orang? Takutlah kepada Allah saja. Inilah konsep Islam, bertakwa. Kalau Anda iman hanya karena, mohon maaf, karena jatuh cinta kepada seorang pria muslim, bisa jadi keimanan Anda itu menjadi laknat bagi Anda sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Dalilnya apa? Surah Al-Ma'un. Orang Islam saja ketika solatnya bukan karena Allah, dia lalai dalam solatnya, sendirian tak solat, pas rame-rame solat, maka solatnya menjadi asbab dia celaka, kata Allah. Maka ketika kalian menjadi mu'alaf hanya karena duniawi, kalian akan dapatkan. Tapi kalian belum tentu mendapatkan akhirat. Sia-sia. Sia-sia. Maka pastikanlah bahwa Anda betul-betul beriman kepada Allah dan takwa. Takwa, Anda takut kepada azab Allah. Anda tahu bahwa Allah adalah entitas yang maha luar biasa, maha berkuasa, membolak-balikkan hati keluarga Anda. Hati Anda saja bisa dibolak-balik, apalagi keluarga. Dari mana Anda tahu kalau Anda bakalan diusir dari keluarga? Anda Tuhan. Jangan-jangan dengan akhlak Anda yang berubah ketika mendapatkan nilai-nilai Islami, sebagai seorang wanita Anda tutup tubuh Anda, kemudian Anda diperintahkan memiliki rasa malu sebagaimana Al-Quran ajarkan, Anda belajar fikih Islam, kemudian akhlak Anda semakin bagus, jangan-jangan orang tua Anda yang mengikuti Anda. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sok tahu dengan masa lalu. Ingat kitab Yakobus. Tahu tidak? Yakobus pernah mengatakan ini pengajaran dari Yesus sendiri. Kalau Anda masih Kristen saja Anda harus ikut ini. Maka saya katakan, kalau ada orang-orang Kristen yang betul-betul mengikuti ajaran Yesus, dia Islam. Dia Islam. Ya, ini jangan sok tahu dengan masa depan, kata Yakobus. Dalam pasal keempat nomor 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tahu tidak apa yang akan terjadi besok? Kenapa menilai hari esok? Apa kata Yakobus? Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Masya Allah. Sejalan pengajaran Yakobus dengan Islam. Dunia ini sementara, ukhti. Anda gadaikan dunia yang sementara ini demi kekekalan yang nanti Anda nikmati kekal di neraka jahanam. Sedih saya. Saya lebih sedih melihat orang yang sudah tahu kebenaran tapi dia tolak karena duniawi. Saya lebih senang melihat orang kafir terang-terangan mengatakan Al-Quran palsu. Nabi Muhammad Nabi palsu. Lebih senang saya melihatnya. Yakobus pasal keempat nomor 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Tahu bahasa Arabnya jika Tuhan menghendakinya, Mbak Evelyn? Apa? Nggak tahu. Dalam bahasa Arab, diksi Yakobus pasal keempat 15 yang diajarkan oleh Yakobus adalah insya Allah. Maka kalau ada orang Kristen yang mengatakan aku pasti masuk surga, bohong. Bertentangan dengan kitab Yakobus. Kenapa? Jangankan kau setelah mati, hari esok aja kau nggak tahu apa yang terjadi padamu. Harusnya apa yang kita sampaikan? Insya Allah Mbak Evelyn aman, damai, sejahtera ketika sudah menjadi seorang muslimah. Insya Allah. Sandarkan kepada Allah. Jadi kalau Anda insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, mantap, insya Allah, masya Allah. Jangan sok tahu tentang hari esok, Mbak. Jangan sok tahu tentang hari esok. Dari mana Anda tahu kalau Anda akan diusir dari keluarga? Jangan-jangan dengan Islamnya Anda menjadi wasilah terselamatkan keluarga Anda. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah, my sister. Silakan tanggapi. Iya benar sih yang Umi bilang. Terlalu takut. Besarkan Mbak Evelyn, Bang. Iya. Ya Mbak, memang terlalu takut saya. Takut duluan. Karena pasti memang kita nggak tahu hari esok gimana, tapi itulah pemikiran saya terlalu cepat menyangkal semuanya. Kalau saya nanti mengambil keputusan seperti ini, keluarga saya pasti akan membenci saya, masyarakat juga pasti akan mengolok-olok saya, gitu Mbak Umi. Oke. Jangankan Anda. Yesus saja dikatakan ODGJ. Oh ya, Ustaz Hanafi mau masuk. Ya, sedikit Ustaz. Jangankan lanjut. Ya, jangankan Anda manusia biasa, jangankan saya bukan siapa-siapa. Yang Anda sembah saat sekarang ini saja, jangankan diolok-olok, dihinakan, sister. Ditelanjangi dia. Itu keniscayaan. Menyampaikan kebenaran berhadapan dengan orang-orang tak benar. Pasti diolok-olok. Lalu apa kemudian?
Bukankah Anda sudah percaya adanya Allah yang bersama Anda? Ya, saya percaya. Percaya? Apalagi yang ditunggu? Silakan Ustaz Hanafi. Oke, Mbak Evelyn, untuk semua sahabat-sahabatku yang sekarang sedang nonton, jangan lupa terus berdoa kepada Sang Maha Segala-galanya. Satu hal Mbak Evelyn, kalau kita lagi makan makanan enak, saran saya, jangan sendirian makan. Ajak semua orang-orang yang kita cintai untuk bersama-sama makan. Jangan menikmati nikmatnya kebenaran sendirian. Nyeselnya nanti ketika orang-orang yang kita cintai lebih dulu meninggal setelah kita mendapatkan kebenaran. Tadi, dunia ini memang sementara, tapi itu penentu kehidupan kita yang selama-lamanya. Ingat Mbak Evelyn, di dalam Al-Quran dijelaskan, bukan kata saya, kata Sang Maha Segala-galanya, Allah Rabbu Jalla Jalaluhu, Al-Ankabut ayat 2, ahasiban ayatu billah bismillah ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan amantu billah, ya, amanna, saya sudah beriman kepada Allah, ya, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Gak mungkin. Emas aja, emas, kita pengen tahu emas itu murni atau tidak, pasti kan dibakar dulu, dikasih air raksa dulu, kan dilihat kemurniannya. Nggak usah jauh-jauh Mbak Evelyn. Mbak Evelyn ada orang yang ngaku cinta sama Mbak Evelyn, pasti diuji dulu nggak? Bener nggak nih dia cinta sama saya? Kalau dia cinta sama saya, dia akan menjaga saya, dunia saya baik, pasti akhirat saya juga pengen baik. Berarti dia benar-benar cinta Bunda Evelyn. Dan ingat Bunda, ada dua hal yang bahkan ini bisa menghancurkan kita semuanya. Pertama, tadi sudah dijelaskan, yaitu yang pertama yang dapat menghancurkan kita adalah terlampau khawatir tentang sesuatu yang belum tentu terjadi. Terlampau khawatir tentang sesuatu yang belum tentu terjadi. Maka ada kalimat insya Allah, jika Allah berkehendak. Lalu yang kedua yang dapat menghancurkan hidup kita adalah keinginan yang berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu dimiliki. Itu yang kedua. Jadi cuma dua ini yang dapat menghancurkan kita. Keinginan yang berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu kita miliki. Maka semuanya serba insya Allah, berusaha, bekerja, semoga Allah menghendaki. Ingat Bang Evelyn, saya selalu mengatakan kepada ini ke teman-teman, kenapa saya ngambil dalam surat Al-Ankabut ayat 2, bahwa apakah mereka mengira manusia bahwa mereka setelah mengatakan beriman terus saya nggak uji dulu? Oh no, saya uji mereka. Bahkan di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, asyaddun nas bala'ul anbiya, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Summa salihun, kemudian orang-orang saleh. Summal amsal fal amsal, kemudian yang semisal ke bawah terus ke bawah. Yubtalar rajulu 'alal hasbi an dinihi fa in kana fi dini salabatu zida lahu fil bala. Apa kata Rasulullah? Sungguhnya diuji sesuai dengan agamanya. Jika agamanya semakin kuat, maka semakin bertambah pula ujiannya. Mbak Evelyn, dulu orang untuk menegakkan bahwa Tuhannya adalah Allah, dia sudah yakin Allah itu Sang Maha Segala-galanya, Sang Maha Sumber. Maka dulu orang-orang itu untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali Engkau ya Allah. Dulu antara adik dan kakak bisa saling bunuh karena gara-gara menegakkan kalimat Allah. Ayah membunuh anaknya, anak membunuh ayahnya, paman membunuh ponakan, ponakan membunuh pamannya, ayahnya, dan terus sebaliknya, saudara-saudara terdekat saling membunuh karena menegakkan kalimat la ilaha illallah. Mbak Evelyn di sini cuman gara-gara urusan makan, urusan hidup, urusan ditinggalkan. Hello, saya tinggal di Kelapa Gading Pak Evelyn, Jakarta Utara. Banyak orang-orang yang masuk Islam. Dia sembunyi-sembunyi, dan saya terangkan kepada dia, tolong kalau kamu mendapatkan makanan nikmat yang enak, yang lezat, jangan sendiri, ajak keluarga kamu. Dan ketika kamu mendapatkan kebenaran yang sejati, jangan sendirian, kasihan ayah dan bunda kamu, ngobrol pelan-pelan. Kamu disekolahkan sama ayah ibu itu karena kamu ingin supaya kamu cerdas dan pandai, mendapatkan kebenaran hakiki dan kenikmatan dunia dan akhirat. Maka jangan sendiri Bang. Jangan, demi Allah, jangan sendiri.
Nanti kamu nyeselnya Mbak seperti orang-orang yang telat mereka melakukannya. Ya Allah, Ustaz, ibu saya yang saya cintai sudah meninggal, nggak sempat saya menyampaikan kebenaran. Begitu nikmat ternyata di Islam, Ustaz. Maka kenapa harus takut untuk menyampaikan kebenaran, Mbak Evi? Resiko orang menyampaikan kebenaran seperti itu dari dulu. Tapi ingat kata Allah, janjinya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Fussilat ayat 30. Bukan menurut saya. Al-Quran yang bicara. Wa yadu billah, bismillahirrahmanirrahim. As-Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu. Kemudian itu dia meneguhkan pendiriannya. Dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Diturunkan kepada orang-orang yang benar-benar istiqamah, jejak sudah mengatakan la ilaha illallah. Allah turunkan para malaikatnya untuk bersanding kepadanya dan menjaga dirinya, dan berkata para malaikat, alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih hati, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Itu kata Allah. Surga itu kita yang ciptakan, Bunda Evelyn. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dulu, baru keluargamu. Mulai dari diri sendiri. Maka ketika sudah mendapatkan kebenaran, yuk upgradekan diri kita. Apa yang ada di Islam, akhlaknya gunakan. Seperti apa? Barangkali kita ngobrol makan sama orang tua, ayah, bunda, ibu, ngobrol pelan-pelan. Kok ada perubahan? Ya mohon izin, saya disekolahkan. Tujuannya kan disekolahkan supaya nggak dibohongin. Saya mencari kebenaran-kebenaran. Pelan-pelan. Memang awalnya pahit. Karena untuk mendatangkan kesehatan tuh dikasih sama dokter tuh obat yang pahit supaya sehat. Begitu juga tentang keimanan. Maka diskusi dengan cara yang baik. Bukannya orang tidak mau mengikuti saran kita, Bunda Evelyn. Barangkali gaya dan bahasa kita yang kurang menarik. Maka cari tempat momentum yang pas. Karena Bunda Evelyn adalah yang tahu ayahnya, yang tahu bundanya, seperti apa karakternya. Maka cari kelemahan-kelemahan di ayah dan bunda. Saya yakin, kalaulah kita minta tolong kepada Sang Maha segala-galanya, Dia tidak akan mendiamkan kita. Pasti dibantu. Bukan hanya dibantu diberikan petunjuk, tapi dibantu untuk menjalani petunjuk itu. Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, mudah mengatur antariksa yang begitu dahsyat, bulan, bintang, matahari yang begitu dahsyat, apalagi cuman urusan kita, urusan makan kita, urusan rumah tangga, urusan hati kita, lebih simple. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Maka jangan andalkan ilmu kita, Bunda Evelyn. Jangan andalkan fisik kita. Fisik kita terbatas, ilmu kita terbatas, panca indera yang kita miliki terbatas. Maka awali segala sesuatunya kepada Sang Maha tak terbatas. Bantu saya wahai Sang Maha segala-galanya. Aku tidak ingin mendapatkan nikmat iman dan Islam sendirian. Bantu kami ya Allah, bantu kami semua, bantu saya, bantu Bunda Evelyn sudah mendapatkan kebenaran agar keluarganya semua mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang kami harapkan, Bunda Evelyn. Jangan cuma gara-gara takut. Itu ketakutan itu dari setan. Was-was. Setan itu suka bikin gitu. Ya, itu saran saya. Nanti begini loh, nah, itu setan. Yakin? Kita aja bisa kok. Mana lebih keras Bunda Evelyn dengan ayah dan bundanya? Pasti saya yakin lebih keras anaknya. Cuman karena kita sudah klik dalam kebenaran, maka cari klik kebenaran itu pada ayah dan Bunda Evelyn. Caranya gimana? Bunda Evelyn yang tahu. Cari kelemahan, ajak ngobrol. Pada saat waktu-waktu yang momen-momen tertentu. Ayah, saya begini ayah. Bunda, aku begitu mencintai ayah. Aku begitu mencintai bunda. Aku begitu mencintai kakak, adik. Aku menemukan ini. Bagaimana ya? Cari diskusi. Maka saran saya untuk seluruh sahabat-sahabat, ketika kamu dapat makanan yang nikmat, nggak enak makan sendirian. Buat apa hidup dalam kekayaan dan bergelimangan harta benda kalau bau busuk kemiskinan masuk lewat jendela rumah kita. Kiu-kiu, selebeu, kukuruyuk. Gue jadi sedih nih. Lanjut, Uniri Pak. Teman-teman. Ya, jadi inilah kata
kami umat Islam ini tidak pernah memaksakan saudara-saudara kami untuk memilih Islam karena hidayah itu Allah yang berhak, Mbak Evelyn. Jadi Allah yang tahu hati Mbak sekarang tuh ya Allah. Andai Mbak tidak diizinkan menjadi Islam, muslimah sampai akhir hayat, itu yang pantas buat Anda. Karena yang mengetahui isi hati Anda adalah pemilik hati tersebut. Saya tidak pernah tahu, mungkin saya terlihat, oh Mbak Evelyn terlihat baik, kenapa ya aku tidak jadi Islam? Saya melihat zohirnya, isinya Allah yang tahu. Gitu. Kenapa dosa dan pahala tidak berbentuk, tidak bisa dilihat dengan mata? Supaya kita tidak saling menghakimi, Mbak. Karena hanya Allah yang berhak. Maka kita bersandar kepada Allah. Apa yang mesti Anda takutkan? Seandainya Anda mati, mati sudah. Kenapa takut dengan kematian? Karena kematian itu adalah hal yang pasti, Mbak. Coba, adakah obat yang menghentikan kematian? Tidak pernah ada, Mbak. Tuhannya kalian aja mati. Tuhannya umat Kristen saja mati. Apalagi kita. Maka dalam Islam itu kenapa aslam? Berserah diri, Mbak. Islam itu dari kata aslam, salam, dan salim. Aslam artinya tunduk dan patuh, berserah diri. Serahkan diri Anda kepada Allah. Allah yang akan menentukan hidup Anda. Apakah betul Anda akan disalib seperti Yesus? Atau justru diselamatkan seperti Nabi Isa alaihi salam? Kalau Anda percaya kepada Tuhannya Isa, ini semuanya saya izin pamit dulu ya. Oke, Chris. Ya, Siap, saya izin Bang Had. pamit dulu sebentar. Maka, Iya, Fausan, sehat selalu Fausan. Sehat selalu. Sukses, tetap watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Ya, Kalau kamu sama-sama. cinta sama keluarga, ya, nasihati ini mau pelan-pelan. kecepatan dulu Bang, izin pamit Siap. turun. Sehat selalu, Fausan. Mudah-mudahan sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama tuh Mbak kasusnya Evelyn, nih. Dinda Sama Hartini, iya dengan sama. Hartini sama kasusnya. Dia masuk Islam juga ngumpet-ngumpet. Tapi saya bilang kalau dapat makanan jangan sendirian. Ya. Ya. Mulai dari diri kamu Islam dulu, baru kamu ajak ngobrol ayah dan bunda. Sebetulnya simpel tadi kalimatnya Uni. Allah yang maha suci, ya, itu nggak butuh hamba, hamba yang butuh kepada dia. betul. Satu dunia mau beriman sama Allah tidak akan mungkin menambah keesaan dan kemuliaannya Allah yang maha suci. Bahkan satu dunia dari pertama penciptaan sampai kiamat pun semuanya nggak ada yang mengimani Allah, nggak beriman sama Allah. Allah yang maha suci ini nggak akan rugi. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kamu melakukan kebaikan itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirimu. Bahkan ketika kamu melakukan kejahatan nggak akan berimbas kepada Tuhan yang maha suci, tapi akan kembali ke dirimu juga. Karena saking sayangnya Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah, maka kita ada perintah dan ada larangan supaya kita bisa menjadi manusia yang benar-benar di level di atas binatang. Kalau cuman kebaikan, binatang mah bisa melakukan kebaikan. Tapi pertanyaannya kita punya akal yang untuk membedakan kepada binatang tadi. Ya Mbak Evelyn, saran saya kalau sudah menemukan kebenaran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, jangan-jangan saya ngobrol sama Mbak Evelyn, sama ada Natali, Assalamualaikum, dan juga ada Oni Rifa, ada Bang Dia, Vera, dan juga ada Bang Yuda, Bang Inspirasi ini. Jangan-jangan kain kafan saya sedang ditenun jam 10 malam. Kita nggak ada yang tahu, Mbak Evelyn. Jam 12 malam jangan-jangan kuburan saya lombak landatnya udah digali. Nggak ada yang tahu. Maka kesempatan ini tidak akan mungkin datang 2 kali. Yang bikin kita susah karena kita merasa besok masih hidup. Mana ada yang tahu? Hah? Sang Maha segala-galanya begitu cinta kepada Bunda Evelyn menemukan kebenaran. Jangan ditunda cuman gara-gara urusan dunia. Sehebat apapun Bunda Evelyn mencintai, punya harta, benda segala macam, dia akan kita tinggalkan atau kita yang akan meninggalkan dia atau tokonya yang kebakaran, kita nggak ada yang tahu nasib kita. Maka saran saya, sayangi dirinya Bunda Evelyn dan juga keluarga, anak, juga ayah dan bunda sebagai bentuk mereka sudah menyekolahkan kita, menguliahkan kita S1, S2, S3, S-bom-bom, apalah itu namanya. Itu karena kita itu supaya jangan dibohongin sama orang. Ya kan? Senyumnya menarik ini dia. Masya Allah, mudah-mudahan jadi istri yang salehah. Amin ya Allah teman-teman. Insya Allah. Sukses Bunda Evelyn. Amin. Lanjut, insya Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Khadijah, Natali, Irian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Masya Allah ini. Evelyn, beliau ini salah satu mualafah favorit saya ini. Ukti saya yang sudah saya kenal cukup sebelum Abraham ada, ya.
kita sudah bergelut di bidang dialektika lintas iman. Terakhir beliau tampil di iNews TV ya, memberikan kesaksian experience-nya, pengalamannya ketika beliau menjadi seorang mu'alaf. Mungkin beliau bisa berbagi dengan Ukti Khadijah, bisa berbagi dengan Evelyn, saudariku Evelyn, supaya tahu bahwa prasangka di awal itu tak semuanya benar. Karena kita kadang sok tahu, sementara kita harus berkata insya Allah. Mungkin Khadijah bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman untuk meneguhkan, menguatkan keyakinan dan keimanan Evelyn, sehingga bisa secepat-cepatnya beliau kembali ke fitrahnya. Karena semakin ditunda, semakin berbahaya untuk beliau di akhirat Makin nanti. Silakan. ya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, ini diskusinya tadi aku nyimak ya. Ini Masya Allah. Ini semoga ya doa yang terbaik buat Mbak Evelyn. Semoga Mbak Evelyn ini benar-benar bisa menerima hidayah, Mbak Evelyn. Karena kalau sudah di depan mata, jangan sampai ditolak. Dulu Insya gini Allah. Mbak Evelyn. Ini pengalamanku ya. Dulu aku juga sama kayak Mbak Evelyn. Dari penyembah manusia ya kan, terus ingin banget masuk Islam gitu karena udah tahu Islam itu benar, Islam itu agama yang harus saya anut gitu, tidak ada keselamatan di luar Islam. Dulu udah pernah gitu loh, pernah dulu mau masuk Islam tapi takut gitu. Sama halnya kayak ya orang-orang yang kayak Mbak Evelyn sekarang inilah, mungkin Mbak Evelyn masih kepikiran nanti gimana duniawiku, gimana kerjaanku, orang tua, keluarga, semua lah gitu ya. Tapi gini Mbak Evelyn, dari hal-hal itu aku rasa ini pasti sama nih kayak yang aku dulu pernah rasain. Ini aku yakin banget gitu ya. Tapi sebenarnya hal-hal itu Mbak Evelyn, kita nggak usah berpikir bagaimana sih solusinya untuk aku ngelewati nanti itu masalah kerjaan, keuangan, orang tua. Di saat aku sudah berislam, aku harus memberitahu kepada mereka gitu, caranya harus bagaimana supaya bisa diterima. Itu nggak perlu Mbak Evelyn. Apa yang kita takutkan itu ternyata nggak semuanya itu pasti terjadi tuh, enggak gitu loh. Nggak usah takutkan apa yang kita takutkan gitu ya. Aduh nanti aku kehilangan pekerjaan, aduh nanti aku diusir dari orang tuaku, nanti aku begini, nanti aku begitu. Kita menganggap hal-hal yang mengerikan itu akan terjadi dan kita menganggap kita nggak sanggup. Itu nggak perlu Mbak Evelyn. Karena apa? Sebenarnya tugas kita itu kalau memang sudah kita yakin kita harus berislam, jangan pernah ditunda Mbak Evelyn. Karena tugasnya kita apa? Di saat kita mengejar ridhonya Allah, cukup kita fokus beribadah aja kepada Allah. Tugas kita cuma ibadah. Sholat, perbaiki sholat. Kalau yang sudah sholat, sudah perbaiki sholat. Allah akan perbaiki hidup kita. Kita nggak usah mikir jalan keluar, karena apa? Allah yang akan tunjukkan jalannya. Dulu aku takut ngasih tahu ke orang tua. Gimana caranya, apalagi aku seorang wanita, kalau masuk Islam harus berhijab, ya kan? Nah itu dulu aku rasa, aku takut nih, harus aku tunda nih gitu ya. Ternyata sampai satu titik itu aku disadarkan melalui teman saya, dia bilang, emang kamu yakin kamu besok itu masih hidup? Kamu yakin ini 5 menit ke depan kamu yakin masih hidup ini? Dan itu perjalanan pulang kantor. Kita nggak ada yang tahu usia kita sampai kapan. Kalau kamu udah yakin Islam itu agama yang benar, kamu harus masuk Islam. Ya udah, jangan tunda kebaikan. Karena yang menentukan akhirat itu sekarang gitu loh. Kita nggak tahu apakah mungkin besok kita masih bisa dibangunkan. Saat kita tidur, apakah kita besok pagi masih bisa bangun dalam keadaan seperti biasa? Belum tentu, nggak ada yang menjamin. Ini 5 menit ke depan, apakah ada yang bisa menjamin nafas kita masih dititipkan dari Tuhan kepada kita supaya kita hidup? Nggak ada yang tahu. Nah, cuma dulu kendalaku mengenai hijab ya, karena harus memberitahu orang tua kan bingung gitu, mikirnya gimana gitu kan, kalau udah masuk Islam. Tapi alhamdulillah, nggak usah ditakutkan hal-hal itu. Dimaksimalkan aja, kita niat aja cari ridhonya Allah, kita ibadah aja ke Allah. Dulu aku nggak ngasih tahu ke orang tua, kemu'alafanku itu dulu aku sembunyiin. Jadi setelah syahadat, aku sembunyiin itu berbulan-bulan Mbak Evelyn. Itu hampir setahun Mbak, aku sembunyiin kemu'alafanku. Jadi nggak usah mikir, aku harus pertimbangkan dulu nih, orang tuaku gimana nih. Nggak usah takutkan itu. Apalagi kalaupun orang tua tahu,
kita nggak perlu ngasih tahu mereka gitu loh. Maksudnya kita nggak usah buru-buru gimana sih aku harus ngasih tahu ke mereka. Nggak usah, dengan sendirinya Allah akan buka jalan dengan cara yang terbaik, dengan waktu yang terbaik. Di saat itulah orang tua kita pasti akan tahu. Bukan kita yang nentuin waktunya, tapi kita ini yang menentukan diri kita. Waktunya kapan? Mau kita ini pasti selamat atau tidak gitu. Itu waktunya kita yang menentukan. Tapi kalau untuk orang-orang tahu, lingkungan tahu, kita nggak usah nentuin waktunya. Itu biar Allah aja, kita serahkan aja ke Allah. Nah ternyata yang dulu aku pikirkan nanti orang tua begini-begini, ternyata nggak terjadi, yang ngeri-ngeri enggak gitu loh. Karena Allah itu lebih tahu. Allah maha tahu, Allah tahu kesanggupan dari tiap hambanya masing-masing. Nah di situ saat keluarga tahu ternyata memang baik-baik aja gitu loh. Mereka tetap sayang aku, mereka nggak mengusir aku, yang ada malah semakin leluasa beribadah gitu. Kalau mengenai harta juga Mbak Evelyn nggak usah khawatirkan itu Mbak Evelyn. Jujur ya Mbak ya, dulu aku waktu masih Kristen itu, aku ngejar dunia itu gampang. Mau nyari uang banyak itu gampang. Dalam sehari tuh mau nyari berapa juta pun gampang gitu. Per bulan ngabisin berapa puluh juta itu juga gampang banget gitu. Ratus juta juga gampang dapetin itu. Itu dulu waktu Kristen. Nah tapi sekarang di Islam aku nggak pegang uang sebanyak itu. Tapi apa? Hatiku ini tenang karena memang niatnya sekarang hidup itu cuma untuk mencari ridhonya Allah. Jadi tenang gitu Mbak, nggak usah dipikirin hal-hal duniawi itu kita mau hidup sampai kapan sih gitu ya. Ya kan? Kayak Mbak Evelyn nih, misalnya nih sekarang masih takut sama keluarga, takut keuangannya nanti mungkin nggak stabil turun atau mungkin nggak pegang apa-apa. Kita di dunia mau sampai berapa lama Mbak Evelyn? Mungkin nggak Mbak Evelyn ini hidup di dunia 1000 tahun gitu, 500 tahun gitu, mungkin nggak mungkin juga ya kan? Tapi yang terpenting itu yang akhiratnya itu Mbak Evelyn. Nah kalau sekarang nih Mbak Evelyn udah yakin gitu ya. Sebenarnya apalagi sih yang harus ditakutkan Mbak Evelyn gitu. Kita mau dibenci orang, kita mau dibenci keluarga, kalaupun mereka tahu keadaan kita seperti apa. Kita mau ketemu mereka berapa lama sih? Mau berapa lama mereka ngebenci kita, mau berapa lama kita berhadapan dengan mereka. Nggak mungkin selamanya. Selamanya itu yang di akhirat nanti. Jangan takut kepada duniawi, jangan takut kepada makhluk, takutlah kepada yang menciptakan makhluk, kepada Allah. Kayaknya kepanjangan banget nih, panjang kali lebar nih. Tinggal penentuan dari Bunda Evelyn. Iya. Mudah-mudahan Bunda Evelyn. Silahkan Bunda Evelyn. Vitamin-vitamin sudah diberikan, tinggal mau ditelannya diterima atau tidak. Kita nggak ada yang tahu. Silahkan Bunda Evelyn. Semua kembali kepada Bunda Evelyn. Iya, setelah Mbak Natali yang jelaskan masih udah masuk akal sih. Ngapain saya takut? Ya nanti pelan-pelan nanti bilang sama orang tua. Sebenarnya kalau untuk bilang ke orang tua itu nggak usah dipikir Mbak Evelyn. Aku nggak pernah planningku ya. Jadi waktu aku masuk Islam, aku nggak pernah terplanning sedikit pun gimana caranya aku bicara ke mereka itu enggak. Aku memang mikir sih iya mikir, pernah nanya juga ke teman gimana ya supaya orang tua tahu gitu. Tapi itu setelah aku mu'alaf gitu loh. Baru aku memikirkan itu. Setelah mu'alaf, karena apa? Setelah syahadat baru aku memikirkan nanti orang tuaku gimana ya, kapan aku bisa kasih tahu ya. Tapi sebelum syahadat, aku nggak mikirin itu. Benar-benar aku nggak mikirin, aku harus diskusi dulu sama orang tua, aku begini-begini. Nggak usah. Nggak perlu gitu loh. Bukannya saya mengajarkan tidak usah berbakti kepada orang tua, bukan ya. Justru kita ini harus berbakti kepada orang tua. Bahkan di surat Luqman ya, ayat 15 ya Pak Ustadz ya, Ustadz Hanafi ya. Lanjut. Ya itu kan kita diperintahkan gitu. Kita ini tetap harus berbakti kepada orang tua, walaupun orang tua kita itu masih kafir. Mereka mengajak kita kembali ke agama yang mereka ajarkan yaitu kafir, kita harus menolak. Tapi tetap dengan cara yang santun, kan seperti itu. Jadi kita tuh nggak boleh gitu loh, nyakitin hati orang tua kita tuh nggak boleh gitu. Nah, tapi yang terpenting kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Di saat Allah perintahkan, sembahlah Allah, ya udah kita sembah Allah. Di saat Allah tidak mengizinkan kita menyembah selain Allah, ya udah berhenti dari itu semua.
jangan kita posisikan orang tua kita di atas segalanya, jangan. Jadi nggak usah mikir ini sebelum syahadat itu, nggak usah mikir, aduh nanti aku bicarakan dulu ya sama orang tua, pelan-pelan aku diskusi dulu. Kalau begitu Mbak, selama orang tuanya Mbak Evelyn, selama orang tuanya Mbak Evelyn itu orang tua pada umumnya gitu ya, bukan orang tua yang sinyalnya sinyal. hilang. Ya. Hilang. Sambil Silakan, Bunda Evelyn. menunggu ke Khadijah, Ustaz Hanafi saya tambahkan sedikit. Silakan. Ya, ke Evelyn ya. 1 minggu terakhir ini Kak Evelyn di Izin Komal makan sini. dulu ya. Iya, Bang, gimana Kak kasih Evelyn? sama Bang Iya, Uni. Ustadz Hanafi mau makan, saya makan dulu ya. Siap Uni, siap. Mau makan dulu. Lah, dirimu nanti gimana mau kuat menjadi Mas Nawasulasa? Makanlah kau Iya. biar gemuk lah. Siap. Ustadz Alif, kalau mau naik request Ustadz Alif. Memang saya sengaja matikan komentarnya. Saya sengaja matikan komentarnya. Di request aja langsung Ustadz Alif. Saya tambahkan sedikit Kak Evelyn. 7 hari terakhir ini ada 3 dari kawan Kristen yang sudah mualaf. Kak Evelyn ya. Ada 3 orang. Ya. Ya, Ya, lanjutin aja dulu sebentar. Kak Adija. Ya. Iya. Lanjutin bentar ya, nanggung soalnya. Iya, siap. Iya. Ustadz Alif, Iya. request aja langsung Ustadz Alif. Iya maaf tadi sinyalku jelek tuh. Iya Mbak Evelyn, kalau Mbak Evelyn nunggu orang tua harus tahu dulu, mengizinkan dulu, saya yakin Mbak Evelyn nggak bakalan mualaf kayak begitu Mbak. Jarang ya Mbak ya. Itu kayaknya bener-bener sekian 0, sekian persen deh. Orang tua kalau masih kafir dia mengizinkan anaknya mualaf tuh cuma 0, sekian persen lah yang ada di dunia gitu ya. Ya nggak ada tuh Mbak. Lagian ini kan soal keyakinan masing-masing Mbak. Iya. Jadi memang ya udah kalau mengenai ke orang tua itu bukannya sesuatu yang harus gitu kita kasih tahu dulu, enggak gitu. Karena ini urusan pribadi masing-masing ya Mbak Evelyn ya. Jadi nggak usah dipikir itu, nanti dengan sendirinya Allah akan buka jalan, akan ngasih jalan terbaik buat Mbak Evelyn di waktu yang terbaik. Bagaimana lingkungan Mbak Evelyn itu untuk tahu, keluarga untuk tahu seperti itu. Kita nggak usah mikirin caranya gitu loh. Kita cuma hidupnya cuma ibadah aja, ibadah. Kan perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Jadi udah itu aja Mbak, nggak usah ditakutkan gitu mengenai orang. Insyaallah. Bang Diah, kalian hebat. Kalian orang yang hebat dan serasi Bang Diah. Mudah-mudahan berdua Allah berikan sampai ke jannah, ke surga dunia dan surga akhirat. Titip yang terbaik Bang Diah buat Bunda Evelyn. Luar biasa kalian. Maka ya tinggal kapan lagi nunggu, terserah Bunda Evelyn ini. Iya. Saya tambahkan sedikit tadi yang sempat terpotong ya Ustadz Hanafi ya. Silakan. Iya, Kak Evelyn, 7 hari terakhir ini di Komal ini alhamdulillah ada 3 dari teman Kristen yang sudah syahadat Kak Evelyn mualaf. Di antaranya dari beberapa 3 orang ini ada 2 kasusnya sama seperti Kak Evelyn. Salah satunya tadi yang hard Christian ini 2 hari yang lalu yang mualaf. Dia juga sembunyi-sembunyi dari orang tuanya gitu kan. Sembunyi-sembunyi dari orang tuanya untuk masuk Islam. Walaupun sebelum syahadat dia sudah disiksa kan gitu ya. Kenapa? Karena dia juga masih muda kan. Ini tadi hard Christian. Terus ada namanya Fadel. Fadel itu dia masih pelajar SMA kelas 1 di mana dia juga syahadat tanpa sepengetahuan orang tuanya gitu. Dia khawatirnya ketika dia bersyahadat masuk Islam, khawatirnya dia sudah tidak dibiayai lagi sama orang tuanya, sudah tidak dapat uang jajan sama orang tuanya. Nah, akhirnya saya kontrol terus perkembangan dia seperti apa. Saya dapat kabar gembira dari Fadel bahwa dia katakan, Kak, orang tua saya ketika saya, ini ceritanya dia sudah mualaf kan, ketika saya tanya sama ibu saya, Bu, saya sudah Islam, saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan
apa yang difikirkan Fadel itu tidak seperti apa yang terjadi. Yang difikirkan itu dia takut dan segala macam, tapi dia lawan rasa takutnya. Nah, pada saat dia lawan rasa takutnya, dia memberanikan diri untuk berbicara kepada orang tuanya. Nah, pas dia berbicara sama orang tuanya, Kak Evelyn, tahu apa jawabannya orang tuanya? Apa dia bilang? Ya udah, kalau begitu saya ikhlas, anak saya sudah menjadi Islam. Tolong kartu keluarga dan kartu pelajarnya diubah Kristen menjadi Islam. Itu kata ibunya. Dan orang yang mendampingi dia itu membimbing dia, orang tuanya titip pesan sama yang bimbing dia, tolong bimbing anak saya. Gitu, tolong bimbing anak saya sampai dia betul-betul menjadi Islam yang utuh. Seperti itu Kak Evelyn. Saya sudah hubungi dia tadi, saya bilang, kalau kamu mau ajari dia ngaji segala macam, itu kamu ajar di rumahnya langsung. Supaya apa? Supaya orang tuanya langsung dilihat bahwa kita bertanggung jawab atas anaknya sendiri, gitu. Dan rencana saya pribadi sama yang itu akan menjelaskan juga tentang Islam kepada ibunya, kan? Tetapi tanpa harus untuk mengajak ibunya, hanya menjelaskan bahwa Islam itu seperti ini. Dan dapat updatean terakhir juga dari dia bahwa ibunya si Fadel ini juga pelan-pelan untuk belajar tentang Islam. Termasuk si Andreas juga yang sudah mualaf beberapa hari yang lalu, itu pacarnya kan tidak setuju awalnya bahwa si Andreas ini masuk Islam, tetapi Andreas ini kekeh untuk masuk Islam dan mualaf, dan istrinya alhamdulillah sudah terbuka ke Evelyn untuk menerima informasi dari kita, penjelasan tentang Islam sendiri. Dan 2 hari yang lalu sempat diskusi sama Bang Zuma, pacarnya si Andreas ini, kata beliau itu pacarnya meneteskan air mata dan pelan-pelan mempelajari tentang Islam, keyakinan tentang Islam sudah 60%, 40%, tinggal tipis-tipis lagi sedikit, dia menuju ke mualaf, gitu Kak Evelyn. Nah, terakhir sebelum lanjut ke Evelyn ataupun Ustaz Nafi, saya cuma berpesan gini Kak Evelyn. Sesuatu kekhawatiran tidak perlu difikirkan, karena ketakutan itu hanya fata morgana yang tidak perlu dijadikan nyata Kak Evelyn. Sama halnya saya seperti ini. Saya pribadi Kak Evelyn belum nikah, iya kan? Saya pribadi belum nikah. Nah, bagaimana kira-kira kalau saya berpikir gini? Gimana ya kalau saya setelah nikah? Gimana kalau istri saya nggak bisa saya nafkahi? Gimana ya kalau suatu saat nanti saya nikah, saya nggak bisa, saya punya anak, nggak bisa saya sekolahin dia, kasih besarin dia, kan gitu ya? Ya itu saya tidak peduli. Yang penting ya ikhtiar dulu, itu kan, ikhtiar dulu, lakukan dulu. Berdoa, usaha, kan gitu. Masalah rezeki Allah yang tentukan, kan gitu Kak Evelyn ya. Nah, jadi saya mikirnya ya yang penting nikah dulu kan. Nah, kalau sudah nikah ya kita cari sama-sama, gitu Kak Evelyn. Jadi biarkan Allah yang mengatur semuanya, serahkan semua kepada Allah. Kurang lebih seperti itu Kak Evelyn. Jadi jangan takut. Oke, silakan Bunda Evelyn. Gimana Bunda Evelyn? Silakan Bunda Evelyn. Mana nih Mbak Evelyn? Dia sehat dia? Dia masih ini, abang dia? Insyaallah. Bang dia monitor. Wah, kayaknya sambil ngopi dia ketiduran tuh Bunda. Kalau ada mau disampaikan silakan Evelyn. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alif. Wa assalamu ala manittaba'al huda. Amin. Taslima. Amin ya Allah. Ya, salam damai sejahtera keselamatan bagi orang yang mau mengambil petunjuk dari Allah. Jika engkau ingin selamat, maka masuklah ke dalam keselamatan itu. Lanjut, Masya Allah. Haru para guru semua memaparkan. Monggo, Bunda Evelyn. Bunda boleh masuk dikit nggak? Jangan masuk dikit, nggak enak. Yang ke dalam aja sekalian sampai nyemplung. Sedikit aja. Salam kenal saudariku Evelyn. Alhamdulillah ya bisa kenal ya. Bunda yakin ya Evelyn ini orang baik. Kenapa? Orang baik itu hatinya disentuh Allah.
Karena orang baik itu akan menerima kebenaran lebih cepat mendapatkan hidayah. Dan apalagi Evelyn punya anak ya kan ya. Nah, seorang ibu itu kita bagaimana dari kita mengandung ya kan, kita melahirkannya, dan setelah kita tahu kebenaran, kita pasti ingin juga menjaga anak kita terus sampai kekal di akhirat bersama-sama. Sekarang setelah tahu kebenaran ya pasti bagaimana caranya kita di dunia ini semua kan pasti sementara, kita akan berpisah dengan anak kita kelak. Walaupun sekarang kita menjaga, memberi makannya, anak kita luka aja sedikit, kita pasti khawatirnya bagaimana ya Bunda Evelyn ya, pasti ya kan. Seorang ibu, Bunda juga seorang ibu. Bagaimana dengan kepercayaan yang sekarang? Maaf, sekali lagi yang Bunda ketahui kan anak kecil itu telah membawa dosa waris. Ya kan? Bagaimana mungkin anak kita yang kecil, yang lucu, yang kita lahirkan dengan berjuang nyawa kita dalam keadaan dalam Islam itu suci, tapi dalam kepercayaan sekarang Mbak Evelyn tahu itu mendapatkan dosa waris. Nah, setelah mendapat kebenaran sekarang, alangkah baiknya Mbak Evelyn selamatkan juga anak-anak Mbak Evelyn, ya. Ya, Mbak. Iya, mendapat hidayah, semoga masuk Islam bersama anak-anak dan nanti di akhirat di surga Allah akan bersama-sama selamanya. Masya Allah. Terima kasih, itu aja Ustaz, guru-guruku. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa tap layar teman-teman. Silakan Bunda Evelyn. Bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada guru-guru hebat di sini. Ustadz Sugi, Ustadz Alif, Masya Allah. Ada Ustazah Natali, Ustazah Uni Rifa, Masya Allah. Al-Alif, Al-Ba, At-Ta, Al-Akhir, Waladhalin, Amin. Lanjut, Bunda Evelyn gimana? Tinggal Bunda Evelyn dan luar biasa ya. Bunda Evelyn punya calon suami yang hebat. Bang Diah yang mudah-mudahan bisa membimbing kebenaran yang benar-benar hakiki. Adakah kegamangan lagi, Bunda Evelyn? Nggak ada. Siap? Kamu siap? Insyaallah. Siap, Bunda Evelyn? Bismillah. Dibuka mute-nya Bunda Evelyn, nggak apa-apa. Dibuka Mumpung ada mute-nya. Ustadz Sugi, ada Ustadz Alif. Gimana buka mute-nya, Bunda Evelyn? Sudah siapkah, Bunda Evelyn? Siap. Oh, siap. Alhamdulillah, Allah Akbar. Ustadz Sugi atau Ustadz Alif, itu bagian Anda. Kami semuanya sudah memasak dengan matang, tinggal dieksekusi. Nanti kita mulainya gimana? Gimana Ustadz Sugi? Ustadz Alif? Siap, kita syahadatkan kalau beliau sudah siap. Ya, jadi harus ada rukun ya. Bunda Evelyn kan udah kuliah. Syarat itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan. Jadi untuk masuk Islam itu harus pakai akal syaratnya. Akalnya digunakan. Sudah masuk, kebenaran sudah dapat, maka lari pada rukun. Apa itu rukun? Rukun itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di dalam melakukan satu pekerjaan. Nah, rukun Islam itu diantaranya pertama harus syahadat. Nah, ini harus diprosesnya. Siapkah hari ini, Bunda Evelyn? Bismillah. Bismillah, yakin Bunda Evelyn? Gak usah takut, Bismillah. Dan memang itu semua nggak mudah, tapi saya tanya sekali lagi. Apakah timbulnya Bunda Evelyn dari kesadaran atau karena ada paksaan? Kesadaran saya sendiri tanpa ada paksaan. Atau karena pacarnya Islam? Apakah karena ada Bang Dia? Bukan. Apa karena pengen nikah sama Bang Dia? Saya ulangi lagi. Bukan. Karena ada kesadaran dari diri sendiri, yakin? Masya Oke, nanti data-datanya tolong Bang Dia kirim ke saya. Ke Ustadz Alif atau ke siapa nih? Apakah Bang Inspirasi? Data-datanya selanjutnya ya. Ustadz Hanafi, Oh iya, sama saya aja. Bang Inspirasi ya. Data-datanya kasih Bang Dia nanti kasih ke Bang Inspirasi DM. Oke? Oke, siapkan Ustadz Sugi atau Ustadz Alif, monggo dilanjut, saya nyimak. Ustadz Sugi, monggo. Dariku. Dipercepat. tolong kalau bisa entah ada anduk kayak apa untuk menutup kepala. Siap Ya dia. memang itu Ustaz kaidahnya Ali. seperti itu, Masya Allah. Siap, Masya Allah. Masya Allah, ini baru kayak gitu aja. Cantiknya nampak baik. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Untung kau Dia, aku titip. Jangan kau zalimi Allahu titipan Akbar. Allah. Bergetar hati saya.
Bang Dia. Ini baru begini Hati-hati. aja udah nampak. Ya Allah, ya Rabbi, Ya subhanallah. Allah, Bunda nangis. Allahu Akbar. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lanjut Ustaz Sugi, dipercepat. Atau Ustaz Alif silahkan berdua. Siap. Saya mah santri-santrinya ini. Lanjut. Ustaz Alif saya ya, Ustaz Alif ya. Nanti Ustaz Alif bagian doa atau Ustaz Hanafi ya. Oke, Mbak Evelyn sudah siap, saudara-saudaraku yang ada di bawah. Mohon Anda hari ini sangat beruntung sekali menjadi saksi atas kerelaan hati Mbak Evelyn untuk menerima Islam. Bismillah. Tangannya diangkat satu, Mbak. Dibuka mute-nya, saudariku, mute-nya dibuka. Nah, mute-nya dibuka, tangannya diangkat satu. Ya, mute-nya udah dibuka? Udah. Oke, Masya Allah. Udah. Sip. Ditirukan ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah. yang Maha Pemurah, Lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Ashadu. Ashadu Alla ilaha. ala ilaha Illallah. illallah Wa ashadu. wa ashadu Anna. anna Muhammadan. Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. melainkan Allah, Dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Sah, saudaraku sekalian? Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Lanjut Ustaz Alif. Lanjut Ustaz Alif. Sekali lagi, sekali Oh, lagi. silakan, Karena silakan, tadinya silakan. Kristen. Ikuti sekali lagi. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah manusia, utusan dan ciptaan Allah. utusan dan ciptaan Allah. Allahu Akbar. Monggo Ustaz Alif. Tafadhol Ustaz Alif. Lanjut. Oke, baik, terima kasih, sangat mengharukan ya. Aku seperti biasa mohon maaf, izin dulu sedikit mengetahui dari Kak Evelyn ya. Pertama, Kak Evelyn ini apakah di antara keluarga baru satu ini yang mualaf? Iya, tapi dari keluarga bapak, dari keluarga bapaknya bapak, udah ada yang muslim juga. Oke, Muslim juga. artinya orang tua, ibu bapak, adik kakak masih non muslim ya, kebanyakan. Iya. Oke, Baru saya. tentunya baru Kak Evelyn ya. Tentunya berharap bukan mereka juga menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, menjadi Insya seorang mualaf. Ya, begini, kita sebagai hamba ya di hadapan Allah, merendah kita siapa di hadapan Allah. Walaupun Allah janjikan kepada orang yang sudah menghentikan kekafirannya atau dia masuk ke dalam Islam, Allah katakan akan diampuni dosa-dosanya. Namun wujud kita sebagai hambanya, tetap kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah ampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Begitu ya, kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah izin memimpin, mewakili. Kak Evelyn turut mengaminkan, dan juga semua saudara-saudara kami ya dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lana
warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, mohon diampuni segala dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa seluruh keluarga kami ya Allah, dosa seluruh saudara-saudara kami ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, dari kaum muslimin wal muslimat ya Allah, dari orang-orang beriman di antara laki-laki dan perempuan ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Warhamna ya Allah, tetaplah karuniakan kepada kami karuniamu ya Allah. Wahdina, wahdina, wahdina ya Allah, dan berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah. Tetapkanlah petunjuk itu pada diri kami ya Allah, dan lembutkanlah hati saudara-saudara kami ya Allah yang belum dilembutkan hatinya ya Allah, yang sampai detik ini masih belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Terutama mereka ya Allah yang masih berada di lingkungan kami, yang masih berada di antara saudara kami ya Allah, baik itu mereka adik kami, kakak kami, saudara kami, ibu kami, bapak kami ya Allah. Sekiranya mereka masih dikeraskan hatinya, mohon dilembutkan hatinya ya Allah, sehingga mereka mau menyusul kami ya Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, dan mereka bersama kami ya Allah masuk ke dalam jannah-Mu ya Allah, berkumpul kami bersama keluarga di jannah-Mu ya Allah. Wa'afina warzuqna, wa'afina warzuqna, wa'afina warzuqna. Ya Allah, berikan juga kami kesehatan, kekuatan dalam menjalani kehidupan ini ya Allah, dan limpahkan rizki-Mu kepada kami semua ya Allah, kesehatan, kekuatan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatis suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Bunda Evelyn, kalau posisi sudah kelar, alhamdulillah, mudah-mudahan sama Allah kita semuanya selalu dapat taufik dan hidayah, memperbaiki diri, tetap kita berlemah lembut kepada keluarga, kepada saudara, pada ayah, pada bunda. Jadi Bunda Evelyn itu dalam surat Al-Asr, ini nasihatnya bukan kata saya, kata Allah. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu. Pertama, kecuali dia nggak rugi orang yang beriman. Bunda Evelyn sudah beriman. Wa amilus salihat. Dan Bunda Evelyn jangan lupa untuk mengerjakan amal soleh. Satu tadi udah syahadat, sambil belajar. Belajar walaupun belum tahu sholat, minimal pelajari saja dulu. Cari dulu, pelajari, ngumpet-ngumpet nggak apa-apa ya. Bayang gimana caranya, tanya. Tanya guru, Bang Dia nanti apa yang nggak ini biar nanti dibimbing. Gimana wudu, gimana sholat ya. Terus nanti selanjutnya, tapi jangan lupa kalau bisa. Setelah ini, jangan lupa mandi hadas besar, Bunda Evelyn. Mandi hadas besar artinya niat saya mandi hadas gitu, mandi besar gitu kan, sebagai tanda mu'alaf ya. Itu tapi kalau malam mau tapi jangan lupa mandi, umpama pagi besok nggak apa-apa ya. Itu niatin untuk mandi hadas besar, namanya mandi hadas besar ya, paham ya. Jadi sebagai tanda mu'alaf, jadi nanti rontok tuh bersih semua tuh, itu sunnah ya, sunnah yang dianjurin nanti supaya Masya Allah lebih ini lagi aura muslimnya lebih keluar nanti ya, mandi hadas besar itu aja. Nanti mengenai masalah pelajaran-pelajaran selanjutnya bertahap. Dari Abang Dia tanggung jawab. Jadi untuk memualafkan orang itu bukan berarti kebanggaan bagi kami, itu tugas makin berat untuk membimbing, baik dari semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik dari hatinya kita jaga, baik dari ekonominya. Al muslimun akhul muslim. Saudara kita ini adalah muslim. Kalau ada muslim yang susah kita nggak bisa bantu, haram nih kita nih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Kita nggak dianggap beriman sama Allah. Ya, sampai nggak dianggap beriman pada hari akhir
Sampai ketika kita mencintai saudara kita Muslim sebagaimana mencintai diri sendiri. Jadi kalau ada apa-apa Bunda Evelyn silahkan, nggak apa-apa, tanya Uni Rifa, tanya semua saudara-saudara ini, semua tanya. Ini gimana, cari, tanya. Ya, ada perlu apa, bantuan apa? Kalau kami bisa bantu, insya Allah kami akan bantu. Kami saudaramu, bukan orang lain. Oke, Bunda Evelyn? Jadi untuk masalah agama free. Mau belajar apa saja, silahkan. Nanti melalui Bang Diah ini tanya-tanya. Ya, apa saja, tentang apa saja. Tentang agama, khususnya Muslim ya. Tentang agama, belajar, insya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu, sukses selalu. Silahkan, atau ada yang mau menambahkan yang lain, teman-teman? Insya Allah, nggak sia-sia buka Qomal dari hari ke hari. Ya, Masya Allah, luar biasa terharu momen ini ya. Berkali-kali orang-orang pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat, lidahnya basah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, menggetarkan arsy. Insya Allah, karena kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kalimat yang begitu besar, begitu agung. Ya, di Qomal ini disaksikan ribuan orang ya, bahkan di-live-kan di YouTube. Masya Allah, saya rasa nasihat sudah banyak dari tadi ya, dari saudara-saudara kami ya. Insya Allah semoga menjadi bekal. Jangan lupa pesan dari kami atas nama yayasan untuk membuktikan Anda menjadi seorang mu'alaf. Tadi seperti sudah disarankan ya, sudah dibahas KTP. Nanti juga jangan lupa disarankan ditulis tanda tangan di atas kertas putih yang tidak ada garis, tidak ada apapun. Itu untuk sertifikat mualaf. Atau intinya nanti begini ya, kirim KTP sama nomor telepon ke host. Nanti biar host teruskan ke sekretaris kami dari yayasan untuk mengeluarkan sertifikatnya ya. Insya Allah. Siap, siap. Ya, siap. Baik. Bang Dia, tugasmu sudah gimana? Ada yang mau dikurangi atau kalau tambahin nggak mungkin? Udah kurangin aja lah sama gue lah. Kasbon dah. Izin biar cepat usaha Nafi ditambahkan biar Mbak Saudari Koelin juga membimbing anak-anaknya. Apa? Oh iya. Bimbing anak-anaknya ya. Oh iya, itu secara otomatis. Secara otomatis itu. Bang Dia. Monitor Bang Dia. Lagi dinas Bang, lanjut aja lagi dinas. Mantap, siap. Oke, sukses selalu Anda berdua, luar biasa. Jadi itu aja sih Bunda Evelyn. Tetap kalau ada apa-apa tanya, saya sudah coba Bang Dia, saya sudah follow. Jadi ada apa-apa tanyakan, ya. Jangan pernah bingung ya. Insya Allah mudah-mudahan dikuatkan, dimampukan untuk bisa jangan makan enak sendirian. Ya, jangan makan enak sendirian. Kalau sudah mendapatkan kebenaran sambil ngobrol pelan-pelan sama ayah dan bunda, sama keluarga, ya. Itu aja sih. Ada lagi yang mau dipertanyakan, Bunda Evelyn? Mumpung ada Uni Rifa. Kali tadi ada pertanyaan katanya. Makasih ada Bang. Siap. Kali ada ini, mudah-mudahan sehat, sukses selalu Bunda Evelyn. Ada lagi host yang mau diinikan atau Ustadz Sugi atau Ustadz Alif atau Bunda Vera? Iya. Atau apa host? Ini aja Kak Evelyn, jangan lupa itu minta kontaknya. DM ya. Iya, supaya DM. Bisa langsung dikirimkan itu administrasi biar ada sertifikat mualafnya Kak Evelyn ya. Siap. Ya. Oke, Bang Dia ya, jangan lupa Bang Dia sambil tugas nih, semuanya diproses biar lebih cepat ya, Bang Dia. Insyaallah. Kita jadi sedih loh dari hari ke hari ini, lelah, capek, tapi semua terbayar ketika melihat ada saudara yang memang sudah meyakini kebenaran. Gak apa-apa capek, gak apa-apa lelah. Siap, Bunda Evelyn, sehat selalu, sukses selalu. Makasih saudara-saudaraku. Siap, Bang Dia, sehat selalu, sukses selalu Bang Dia. Masya Allah, Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Insyaallah. Tanggung jawab dia ya. Jangan sampai nanti malah udah ini didiamkan. Awas zalim kamu. Jangan sampai zalim. Ya. Oh, ada Bang Andi di bawah. Saya izin naikkan dulu. Nama muslimnya apa Ustadz? Nanti gampang itu berlanjut pelan-pelan lah. Sabar. Ini Bang Andi dulu, tak naikin. Aduh. Bang Handi bisa ngopi dari mana dia? Ya, Pak. Oh. Ada nama muslimnya juga ya, Pak?
Iya. Oh, nanti kalau umpama Bunda Evelyn memang mau ganti, silahkan. Nggak ganti juga nggak apa-apa, tinggal ditambah apa yang disenangi sama Iya. Bunda Evelyn. Ustaz Hanafi, izin Ustaz Hanafi, saya Boleh. turunkan dulu Bang Dia, saya naikkan ini Kak Natalia. Boleh. Izin, iya, izin Bang Dia ya, izin. Dia lagi tugas. Siap. Masya Allah, nambah lagi saudara muslim. Ini efek daripada diskusi selama ini ya. Tapi Ustaz Hanafi, saya belum pernah mendengarkan kita diskusi ini langsung ada yang murtad. Kok belum ada ya? Lanjut. Enggak, Tapi itu kenapa ya? ya biarin aja. Kenapa Ustaz Alif? Kita ini diskusi belum pernah. Oh, saya mau murtad Kristen baik. Kenapa yang nggak ada yang mau ya? Betul. Ini makanya saya tanya Bang Andi, semakin report komal saya, makin tiap hari orang syahadat. Coba Bang Masya berani. Allah. Kalau boleh tanya, Mbak Evelyn, apa yang paling mendasari Anda mau memeluk Islam? Apa yang paling? Tata ibadahnya dulu. Kalau orang kita muslim kan harus bersih, harus suci menghadap Tuhan. Emang kalau pergi ke gereja jarang mandi ya? Dulu ya? Mandi, tapi kan harus berpakaian. Harus pakai make up. Maaf bagi orang Kristen. Gue curiga dulu Ibu Evelyn ke gereja pakai singlet deh. Enggak juga. Oh, enggak juga. Di ngadi lu Bang dia. Enggak gitu juga konsepnya Bang Handi, kayak gitu juga. Enggak kali Bunda Natali dulu lagi Kristen kali, yang kanan dipakai ke kiri, sepatunya yang kiri pakai ke kanan kalau kayak Bang Blender. Enggak. Kalau Ibu Natali dulu pergi gereja itu, kalau pergi gereja dia pakai celana adiknya sama baju adiknya, minim kali. Salah ambil dulu kali ya. Buru-buru Iya, gitu. enggak, baju belum jadi udah langsung ditarik gitu loh, langsung diambil Oh, gitu. iya. Belum jadi. Biarkan yang lalunya. Iya. Kita ke depannya. Masya Allah. Oh Maaf iya, ya Ustaz. aku maaf, bentar, Ustaz. aku izin ya dikit ya. Mbak Evelyn, Masya Allah, Mbak Evelyn saudaraku, Masya Allah cantik banget, aura-aura baru mualaf, Masya Allah. Mbak Evelyn, ya Mbak Evelyn, ini Mbak Evelyn ini kan alhamdulillah ya sudah jadi saudara kami semua di sini ya, sesama muslim ya, muslimah ini Mbak Evelyn. Mbak Evelyn intinya jangan kaget Mbak Evelyn nanti kalau pasti Mbak Evelyn itu akan dapat ujian itu pasti, dan ujiannya pasti nggak ringan, pasti berat karena hadiahnya juga besar Mbak Evelyn ya kan. Nah soalnya Allah udah ngasih tahu kita setiap orang beriman itu pasti akan diuji. Kalau dia nggak beriman ngapain diuji lagi? Kalau dia temannya setan ngapain diuji lagi, kan begitu ya Mbak Evelyn ya. Pasti akan diuji mengenai keluarga, mengenai teman-teman, mengenai rejeki gitu ya. Itu pasti semuanya akan diuji gitu. Atau mungkin nanti tiba-tiba ada lelaki tampan kaya raya mungkin yang nggak mengenal Allah tiba-tiba nyamperin Mbak Evelyn gitu ya. Mungkin aja, kita nggak tahu yang akan terjadi. Tapi yang pasti akan ada ujian datang. Mbak Evelyn ingat yang kayak tadi udah aku bilang di awal Mbak Evelyn, kita nggak usah pikirkan setiap ujian-ujian yang datang sama kita harus jalan keluarnya gimana, kita nggak usah mikirin lagi Mbak Evelyn. Karena apa? Kita cuma fokus ibadah aja, nyari aja ridhonya Allah. Nah apalagi mengenai ini juga nih, orang tua, keluarga gitu ya. Kita nggak usah memaksakan orang tua kita harus tahu sekarang juga, orang tua kita harus kita bicarakan sekarang juga, nggak usah memaksakan itu Mbak Evelyn. Walaupun Mbak Evelyn ini juga aku yakin pasti Mbak Evelyn sangat sayang sama orang tua, pasti pengen orang tua Mbak Evelyn juga ikut masuk Islam ya kan, dapat hidayah juga kan gitu. Itu nggak usah buru-buru dipikirkan, karena apa? Kita nggak usah mikirin itu semua Mbak Evelyn. Kita serahkan aja ke Allah, kita doakan yang terbaik, kita tunjukkan akhlak kita sebagai muslimah seperti apa, sebagai anak yang baik bagaimana kepada orang tua. Insya Allah nanti Allah sendiri yang tunjukkan jalannya. Gimana orang tua bisa tahu, dan insya Allah nanti gimana caranya kita akan di dalam keadaan kita yang sekarang atau keadaan yang nanti, pasti itulah keadaan yang terbaik yang Allah tetapkan buat kita gitu Mbak Evelyn. Dan mengenai rezeki, gak usah takut-takut lagi Mbak Evelyn. Dan alhamdulillah sih Mbak Evelyn udah berani ya, udah syahadat. Insya Allah nggak ada yang perlu ditakutkan lagi. Nanti kalau diuji dengan rezeki nggak usah bingung. Rezeki kita nggak mungkin ketukar, rezeki itu udah ada takarannya.
kalau dulu mungkin lebih banyak gitu ya, terus sekarang kok jadinya kayak begini, itu nggak usah dipikirin lagi Mbak Evelyn. Yang pasti kita nggak akan kekurangan, karena semua yang kita punya, apa yang dititipkan ke kita, ya itu udah sesuai takarannya kita. Insya Allah kedepannya Mbak Evelyn yang penting udah sebagai muslimah, ya udah jalani aja kehidupan Mbak Evelyn sebagai seorang muslimah, niatnya cari ridhonya Allah, sholatnya dijaga, setiap permasalahan apapun, ya udah sampaikan ke Allah, ngadunya ke Allah, biar Allah yang kasih jalan keluarnya. Gitu ya Mbak Evelyn ya, Masya Allah. Insya Allah. Sambil doakan kami ya Mbak Evelyn, karena doanya orang mu'alaf itu arsy Allah tuh terbuka tuh, mustajab. Insya Allah. Doakan kami semua ya Allah, yang lagi punya hajat semoga dikabulkan, yang lagi susah supaya dibahagiakan, yang lagi sedih supaya sama Allah dibahagiakan dia, lagi punya kasbon dilunasin kasbonnya, yang lama hostnya dan teman-teman di bawah nggak punya jodoh cepet dapet jodoh ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya yang nggak ada kerjaan, yang nggak punya usaha gitu loh, biar punya dapat kerjaan dan usaha. Amin, kan Bang Evelyn, karena itu mustajab doanya Bang Evelyn. Kalau doa saya, apalagi doanya host, nggak bakalan mustajab. Dari tadi cuman contoh-contoh doang, teorinya nggak berani. Saya terusin kali. Pertanyaan saya baru satu loh. Satu lagi ya pertanyaannya, Mbak Evelyn. Selain tadi mengenai sholat, apalagi yang paling utama, apa mempelajari Islam dulu atau seperti apa? Mempelajari Islam. Akidah dulu, akidah perbaiki. Enggak, memeluk Islam ini samping tertarik, oh sholatnya bersih, ibadahnya umat Islam bersih. Selain itu apa lagi? Kenapa tertarik memeluk Islam? Oh puasa. Puasa itu ya. Udah lama nggak ke gereja ya Mbak? Udah lama. Oke, udah lama. Udah hampir setengah tahun. Oke, udah lama ya. Terus Mbak, menurut sebelum Bang Hadi lanjut nanya, jangan-jangan ini kelompok yang kemarin yang war takjil itu ya? Kan. Iya, puasa kemarin ya. Iya kan suka puasanya kan, ada momen war takjil juga gitu kan. Bukan. Yang dihabisin oleh kaum nonis katanya gitu. Bukan, ini kelompok ini kelompok papa jahat, Ustaz. Masih ada terus. Mbak, ada nggak sih? Ya kan? Ada nggak efek atau diskusi lintas agama ini sering Anda ikuti, ada nggak sih pengaruhnya sehingga Anda memeluk Islam? Enggak juga. Memang dari kuliah memang udah mulai terbuka sedikit-sedikit mungkin. Masya Mulai Allah. dari kuliah 2006. Tapi sering mengikuti diskusi lintas agama di media sosial kan? Enggak juga. Oh, jarang ya. Jarang. Memang dari sononya udah ingin mau ya. Kalau udah mualaf, saran saya Bunda Evelyn, jangan pernah masuk di lintas-lintas agama gini, debat-debat, jangan. Udah perbaiki, belajar akidah, tauhid dulu, benerin ya. Terus nanti belajar tentang syarat, rukun, fikih, tentang fikih pelan-pelan. Jangan pernah masuk debat-debat lintas nanti. Yang ada nanti malah jarang ke masjid kayak Unirifa Menatali itu. Saran saya jangan deh. Ya udah, terakhir dari saya, selamat ya Mbak, istiqomah. Bertambah lagi saudara baru kita umat Islam Evelyn hari ini. Makasih, selamat. Lanjut. Masya Allah ya. Kasih Masya Allah. Lagian Ustadz Hanafi juga ngapain juga suruh sering-sering ke masjid, gimana sih ya? Juga nongkrong di TikTok itu gimana itu Ustadznya nongkrong di sini loh, gimana ini? Masya Allah ya. Alhamdulillah malam ini Allah curahkan rahmatnya kepada saudari Evelyn. Beliau kembali kepada fitrahnya. Setidaknya Allah sudah menyelamatkan jiwa pada malam kali ini yang harusnya bersama dengan Uti Watimena, insya Allah bersama Ukti Natali nanti. Ya, pilih mana, Uti Watimena atau Ukti Natali? Saya pilih Ukti Natali lah, ya kan? Ya, begini Ukti, udah mungkin dari saya. yang sudah mati jangan dibahas. Iya, nggak, saya tuh itu tante saya itu ya, bagaimanapun juga beliau ada manfaatnya, seperti iblis ada manfaatnya kan. Kalau tante Uti bagi saya ada manfaatnya. Jadi mungkin ke Ukti Evelyn, saudariku yang filah saat ini ada kewajiban-kewajiban bagi perempuan yang dalam ranah khusus kaidah fikih wanita itu harus Ukti pelajari dengan cepat.
karena ini menjadi asbab sah atau tidak sahnya ibadah. Ya, karena kalau perempuan dalam Islam itu ketika menstruasi itu ada hal-hal yang harus dilakukan. Kita harus belajar menghitung berapa kali dalam sebulan, berapa hari sehingga kita bisa tepat. Kemudian kita mandi, kemudian kita bisa beribadah lagi. Dan ketika kita sedang menstruasi, kita diharamkan memegang mushaf Al-Quran dan juga sholat. Ya, bukan berarti berdoa mengelafazkan kalam Allah itu tidak masalah ya. Ada kaidah-kaidah yang harus diikuti. Begitu juga dengan setelah menjadi suami istri ya. Ada hal-hal yang harus diikuti dan kaidah ini ada dalam ilmu fikih perempuan. Nah, Ukti nanti cari buku yang simpel-simpel saja tentang fikih-fikih wanita. Cari di online shop dan pelajari pelan-pelan. Aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari pelan-pelan. Dan Islam itu tidak pernah memberatkan. Ya, ketika Ukti datang bulan, Ukti tidak sholat, tidak apa-apa. Dan ketika seandainya mendapatkan suami dan dia tidak menjalankan kewajibannya, bahkan Islam pun mengajarkan untuk boleh meminta khulu. Bayangkan Islam adalah agama solusi. Nah, beda di Kristen, perempuan setelah menikah tidak boleh bercerai walaupun kena tonjok dan dihantam depan belakang. Beda ajaran Islam dan Kristen. Beruntunglah Ukti dimuliakan. Karena sebaik-baiknya kaum mukmin itu yang paling baik kepada istrinya. Yang paling baik kepada istrinya. Insya Allah mudah-mudahan bersatu dengan calon suami. Dan Allah izinkan menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kemana tadi? Pas calon beliau mana tadi? Di kerja, lagi tugas. Nih, lagi tugas. Tadi saya sudah sampaikan. Tenang. Dan semoga disegerakan. Kalau sudah ada jodohnya tidak ada halangan lagi, segerakan pernikahannya supaya sah dan tidak menjadi asbab fitnah. Ya Ukti. Siap. Soalnya dia dari tadi sore sih, dari sore dia juga ini minta tolong untuk ada juga saya informasikan Ustaz Hanafi sedikit. Siap, lanjut. Iya, ada yang beberapa dari teman-teman mualaf yang saya sudah pilih-pilih dari beberapa hari ini. Ada dari hamba Allah yang menitipkan sedikit rezekinya, itu nanti insya Allah saya akan dititipkan kepada saya dan saya akan teruskan kepada Kak Evelyn sama si siapa? Nggak boleh nampilin bocah di YouTube, bisa nggak? Oh iya. Ditutup aja, ditutup aja nggak apa-apa Bunda Evelyn. Kasihan anaknya kali ngantuk. Oh iya, tutup aja kameranya. Ditutup aja. Iya, tapi jangan digedein Uni Rifa, takutnya rungkat. Lanjut. Atau Natalia aja yang digedein gitu. Silakan. Iya, ada dari hamba Allah teman-teman yang menyisihkan sedikit rezekinya. Itu insya Allah dititipkan ke saya dan saya akan teruskan kepada yang bersangkutan. Seperti itu teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, jadi ingat ya Ukti Evelyn, bab poligami. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kalau seandainya punya suami bernama Muhammad Hanafi, ganteng, finansial termapankan, fisiknya juga luar biasa, tidak masalah. Tapi kalau sudahlah kayak Pak Pipo, rezekinya kayak seger-seger, giginya nggak ada pula, ya kan? Hantam dia kalau mau poligami, masukkan ke dalam pohon. Nih gue izin nih, bini gue soalnya ada ini, gue izin turun teman-teman, cari aman dulu teman-teman. Nggak semuanya, Andi lu jangan ini lu, gue nggak enak dari bini gue. Pokoknya semuanya sehat-sehat, dan mudah-mudahan sukses. Mbak Evelyn semua sehat, Tat Alif, Tat Sugi, sukses semuanya. Kalian orang-orang hebat, terus berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kuat gue lo mau Uni mah. Waalaikumsalam. Bang Handi, izin. Aku kapan bisa chat sama Bang Handi? Ya di chat aja. Oh, di chat aja ya boleh. Nggak, maksudnya ada jadwal-jadwal khusus gitu yang boleh terima chat dan nggak boleh mana tahu kan? Yang penting Ibu Evelyn ini jangan sampai ada istilahnya itu istiqomah, pakai K biasa itu loh, jangan dipakai itu. Ngerti nggak kepanjangannya itu istiqomah? Ngerti, tolong dijelaskan. Ya, istri 3 dikontrakin rumah, jangan sampai. Ya itu maksud aku. Bercanda itu. Iya, bercanda, Apa ini bercanda, maksudnya bercanda. ini Bang Handi ini Enggak, bercandanya? maksudnya itu kekhawatiran ukti-ukti ini kan tentang bab poligami. Biasanya wanita-wanita non muslim ketika mengenal Islam yang dipertanyakan bab poligami. Padahal saya sudah jelaskan tadi, bab poligami itu bersyarat. Ya, jangan mengukur pakaian suami Anda dengan pakaian orang lain. Wajar banyak teman Kristiani yang takut ketika suaminya berpoligami. Kenapa? Ya kan sudah saya katakan, udahlah mukanya kayak Pak Pipo,
rezekinya kayak seger-seger, lututnya pun goyang-goyang, mau minta poin jangan body shaming, jangan body Iya, shaming, bukan jangan body shaming, ini body swimming. Udah tuh, ya. enggak, udah tua kasihan. Jangan bawa-bawa kasihan, merek udah tua. orang. Iya. Fokus aja, fokus Segar-segar kan nasihatnya biar ganteng itu. masuk. Pernah pacaran sama Cebi walaupun 3 detik kalau nggak salah. itu ada Mbak Nora juga tuh, kasih kesempatan Oh tuh. iya. Oh ya, ini silakan Kak Nora sebagai mualaf ya, pernah menjadi penyembah Yesus, mungkin berbagi juga dengan Evelyn. Silakan. Ya, silakan terangkan bagaimana keadaan Blender sekarang, seperguruan Anda kan gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, saya ketinggalan Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Selamat ya Mbak Evelyn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Evelyn Nora. ya namanya ya, Evelyn ya. Iya. Sama saya kecil ya, mata saya udah agak kabur gara-gara selalu membaca ayat-ayat yang agak seksualitas gitu ya kan. Ya, selamatnya Mbak Evelyn ya. Mudah-mudahan selalu istiqomah, jangan istiqomah ya, istiqomah katanya kan. Ya belajar sholat itu yang paling utama ya, karena setelah syahadat seperti kata Ustadz dengan Ustazah kita, sholat yang paling utama dulu dipelajari, jangan masuk di room debat dulu lah ya kan. Terus Bunda. Ya Bunda Evelyn ya, mudah-mudahan berkah lah hidupnya, berkah umurnya, barokah semuanya ya. Amin Bunda. Ya, setiap sujud nanti doakan kedua orang tua, saudara-saudara kita. Insya Allah Allah membolak-balikan hati mereka dan menerima kebenaran dan menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Seperti itu ya Bunda Evelyn. Saya dari bawah dari tadi minta naik, tapi Masya Allah, memang mungkin harus mengantri dulu, kayak mengantri BLT mungkin gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya cuma sebentar aja di sini juga host, karena mungkin ada saudara-saudara kita Siap, Bun. yang mau Aman, Bun, ya, aman. yang mau mengucapkan selamat kepada Bunda Evelyn, dan untuk saudara-saudara kita Kristen yang di bawah, selamat Pargoi aja hari Minggu. Ya, tolong tanya kepada Pak Pendetanya lagi, sebenarnya Yesus ini Tuhan atau manusia? Kalau Tuhan, kenapa dia bisa mati? Itu saja. Ya Bunda Evelyn ya, pokoknya Ya, Bunda. ya jangan masuk dulu ke debat-debat seperti ini. Pokoknya tetap Ya, Bunda. kuatkan hati, selalu istiqomah belajar. Apapun itu kita pertanyakan sama saudara-saudara kita yang di sini, apa ini, apa itu. Pokoknya jangan sampai tidak belajar lah. Kita yang tua begini aja masih mau belajar. Ya kan, apalagi Bunda Evelyn masih muda, ya kan? Nah, mudah-mudahan juga calonnya tadi menjadi calon imam yang baik, yang nanti akan menuntun sampai di jannah, ya kan? Nanti memiliki keturunan yang soleh, soleha. Ya Bunda ya. Pokoknya itu aja saya pesankan, setiap sholat doakan orang tua kita. Doakan orang tua kita bersikap baik kepada orang tua kita dan saudara-saudara kita. Ya, oke. Ya, Oke, Bunda. saya izin turun lagi yang lain ya. Semoga selalu sehat. Uniripa. Siap. Nggak apa-apa, Bun. Sampaikan aja, Bun. Lama-lama. Belum ada kok. Saya nggak bisa lorong ya, kasihan ya. Mau kemana Bunda Nora? Iya. Aku berapa hari ini menginjili terus Berbagi loh. Kak Nora. Walaupun kena berbagi tamparan pengalaman saya. mungkin. Berbagi iya. pengalaman suka duka Iya. menjadi seorang mualaf mungkin. Karena sedikit problemnya, aja, Bun, supaya ini menguatkan. Komal masalahnya cuma 9 kolo menjadi mau diturunin, susah, dilema saya. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Saya paham seperti itu. Iya. Saya sedikit saja ya Bunda Evelyn ya. Saya juga kami keturunan dari agama Kristen, dari nenek moyang. Kami orang Batak asli, ya kan? Bapak mama saya memang agama Kristen dari dulu. Nah, jadi saya mendapatkan hidayah kebenaran bahwa sesungguhnya hanya satu Tuhan yang patut disembah,
Tuhan yang bukan menjadi manusia, Tuhan yang bukan berinkarnasi menjadi manusia, Tuhan yang tidak mungkin pada waktu bayi dia menguasai puting ibunya, Tuhan yang tidak mungkin dia harus BAB, dia harus buang air kecil, Tuhan yang tidak mungkin dan mustahil harus mati secara mengenaskan dan terkutuk di kayu salib. Tidak mungkin saya mempunyai Tuhan seperti itu, tidak mungkin saya meyakini dia sebagai juru selamat saya, sementara dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Itu terbukti bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah maha, bukan menjadi minim seperti itu. Nah, alhamdulillah saya menerima kebenaran, saya masuk Islam, saya dapat jodoh. Alhamdulillah juga berkat kebaikan Allah ya, karena saya menginginkan orang tua saya juga masuk ke jannahnya Allah. Saya tidak mau dong, masa saya sendiri yang masuk ke jannah Allah sementara orang tua saya, saudara saya semua akan kekal di neraka. Karena di dalam Al-Quran orang kafir itu dengan orang yang musyrik itu adalah menyembah lebih dari satu Tuhan, itu akan kekal di dalam neraka. Tidak mungkin dong, saya minta kepada Allah, cuman satu saja, ya Allah, izinkan keluarga saya semua ikut saya nanti untuk mencium atau masuk ke dalam jannah-Mu. Jangan sampai dong orang tua saya babai, hati saya tapi menangis di surga, kan tidak mungkin. Nah, tapi itulah kalau doa anak yang soleha, ya kan? Kita betul-betul minta kepada Allah, kita tidak menginginkan yang lain, hanya satu, hanya menginginkan surga Allah, hanya menginginkan ridha Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan itu semua. Alhamdulillah, bapak, mama saya, adik saya, kakak saya, keponakan saya, alhamdulillah sudah masuk Islam semua. Itu makanya saya bilang Allah itu baik. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Apa yang mustahil bagi Allah? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang kita minta, insya Allah, kalau doa itu betul-betul tulus dan ikhlas dari hati kita, Allah akan mewujudkannya. Jadi apalagi Mbak Evelyn ini. Mbak Evelyn ini seperti bayi yang baru lahir loh. Masya Allah, seperti bayi yang baru lahir. Saya kalau melihat orang yang mualaf itu merinding saya. Karena apa? Karena orang yang menerima kebenaran itu betul-betul adalah orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih itu Bunda Evelyn. Bukan sembarang. Bisa saja orang itu bilang, saya mau masuk Islam. Tetapi kalau Allah tidak mengizinkan, walaupun dia mengucapkan kalimat syahadat, akan ada nanti dampak dia tuh akan murtad lagi. Tetapi ketika Allah memilih orang itu untuk menerima kebenaran dan untuk memeluk agama Islam, insya Allah Allah akan menjadikan jalan dia itu jadi mulus. Mulusnya apa? Memang banyak rintangan, tetapi ketika menuju ke jannah Allah akan jadi mulus. Di dunia ini hanyalah semata saja Bunda Evelyn. Dunia ini adalah surganya bagi orang-orang yang hanya mengejar kenikmatan dunia. Tapi kenikmatan surga itu sangatlah susah. Tetapi jangan salah, hidup yang kekal itu kata Yesus apa? Engkau mengenal satu-satunya Allah. Nah, kita hanya menyembah satu Allah, melakukan perintah Allah dan perintah Rasul-Rasulnya. Insya Allah, ketika Allah itu ridho, jannah itu jadi milik kita. Jadi itu Bunda Evelyn, doakan kami semua yang ada di sini. Semoga kita semua selalu sehat, selalu istiqomah menjalankan segala perintah Allah dengan perintah Rasul-Rasulnya. Kita tidak musyrik, tidak menduakan Tuhan. Amin. Semoga yang jomblo mendapatkan jodoh, ya kan? Amin. Yang lagi kesesakan semua dalam ekonomi dipermudah oleh Allah, mendapatkan rezeki yang halal dari Allah. Ya, apalagi doa orang yang mualaf ini, Masya Allah. Ya Bunda Evelyn, paling utama Bunda Evelyn doakan kedua orang tua. Ya kan, pelan-pelan. Ya Allah, semoga orang tua saya, saudara-saudara saya ini dibolak-balikkan hatinya. Karena hanya Engkaulah yang mampu membolak-balikkan hati manusia, karena kami ini adalah ciptaan-Mu ya Allah. Amin ya Allah ya Ya Rabbal Bunda Evelyn ya, Alamin. saya tidak bisa banyak karena di sini ada ustadz dengan ustazah saya jadi tidak enak. Saya Makasih, itu saja Bunda. Bunda Evelyn. Ya, semoga istiqomah, tetap belajar, jangan menyerah, apapun rintangan ataupun ujian, cobaan yang datang dari keluarga, mengadulah kepada Allah di dalam sujud kita, ya. Oke, itu saja ya, host. Terima kasih sudah dikasih ruang Sama-sama, ya. Bunda Nera, Semoga sama-sama. semua di Komal ini selalu sehat ya.
Bunda Amin. Natali, Bang Hani, Bunda Vera, Amin. Uni Rifa, ya Ustadz Alif. Saya izin turun semua yang di bawah juga ya. Saya izin turun semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Vera. Amin ya Turunkan Allah. saya ya Rabbal biar Alamin. saya tidak ke room lain. Turunkan saya. Sudah, enggak berani saya Bunda kalau gitu. Didorong aja, didorong. Didorong aja biar Saya jatuh aja. dia, didorong. Nanti Didorong saya biar lari ke jatuh. room lain. Saya masih mau dibawa. Tuh, udah didorong udah. Siapa yang dorong tuh? Jatuh kan dia. Iya. Ya Mbak Evelyn Lanjut gimana Ustaz nih Alif, Mbak siapa Evelyn? tuh ada yang mau disampaikan ke Hadiah, silakan ke Hadiah. Saya rasa kalau saya sudah dari tadi juga dari saudara-saudara sudah cukup banyak ya nasihat yang didapat oleh Kak Evelyn. Insya Allah kita juga kalau ngasih bumbu kalau kebanyakan malah jadi nggak enak kan makanan itu. Jadi memang perlu sedikit-sedikit. Namun poin intinya adalah berlian akan dikatakan indah dan memang disenangi orang karena melewati banyak terpaan dan ujian. Itu aja. Insya Allah nanti kalau ada ujian itu tandanya tahapan Anda untuk menjadi seperti berlian yang berkilau. Oke, aku kembali standby. Mbak Evelynnya dong host, ada yang disampaikan Mbak Evelynnya. Gimana rasanya barusan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Nah, semakin Atau tenang mungkin Mbak. Evelyn. Oh iya, Makin itu tenang, paling Mbak. nanti ya. Kak Evelyn tuh pelan-pelan sama anaknya ngajarin ngucapin 2 kalimat syahadat itu. Itu aja paling ajarin ya, bimbing. Iya, anak-anaknya ya Ustadz Alif. Betul. Tuh, jadi nangis lagi saya. Oh iya, Bunda boleh nambahin dikit nggak host? Dikit aja. Ya, silakan Bun. Bunda Evelyn, saudariku, iya, sekarang sudah jadi muslimah, semakin alhamdulillah nanti auranya semakin keluar, cantik. Insya Allah. Bunda cuma pesan kalau bisa belajar untuk pakai kerudung, menutup aurat ya, sebagai seorang muslimah nanti yang soleha, belajar juga pakai bajunya yang nggak terlalu sempit-sempit, belajar untuk menutup aurat kita karena di dalam Islam aurat kita itu ya batasan aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan ya saudari itu aja. Insya Allah. Silahkan. Ya, terima kasih Bun. Nggak sia-sia teman ya, nggak sia-sia saya live sampai dari pagi tembus pagi, bengkak mata, capek, lelah untuk membentengi teman-teman akidah, teman-teman muslim. Bahkan akhir-akhir ini banyak penghujatan di mana-mana ya. Sampai Gurunda Zuma juga difitnah habis-habisan. Ya banyaklah cobaan ya. Semakin banyak cobaan, alhamdulillah tiap hari dari kawan-kawan muslim yang bersyahadat. Alhamdulillah, Ustaz Alif ya. Alhamdulillah. Ya, host kita Ya, ini lanjut, memang Ustaz Alif. Nggak kuat saya Ustaz Alif, mau nangis saya. Aduh. Oh, ya udah tak nangis terus host. Ya, tutup mic-nya nangis terus. Udah. Nanti kasih kesempatan juga buat Kak Evelyn kalau memang ada yang mau disampaikan atau mau istirahat kita kasih kesempatan untuk beliau ya. Ada yang komplain, ya saya bilang Evelyn Evelyn. Udah. Jadi lupa aku poin yang mau diomonginnya apa. Tapi intinya gini, kita ini kan hanya sebatas menyampaikan berbagi informasi, berbagi pengetahuan tentang Islam. Selebihnya itu semuanya itu hanya Allah yang bekerja ya. Allah yang menentukan, Allah yang memilih siapa yang akan mendapat hidayah yang dilembutkan hatinya itu Allah. Kita ini hanya sebatas ikhtiar. Kita ini bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Itu aja. Karena hidayah itu mutlak milik Allah. Kepada siapa hidayah itu hinggap dan siapa yang mau menerima hidayah itu. Oke. Lanjut, mungkin Kak Evelyn ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Sebentar sebelum Kak Evelyn, sebentar Kak Evelyn, dikit aja. Iya benar Ustadz Alif ya. Jadi jangan lupa Kak Evelyn walaupun sekarang udah alhamdulillah sudah berislam, jangan lupa dalam setiap doanya, dalam sholatnya sujud terakhir, minta kepada Allah untuk matikan Kak Evelyn dalam keadaan Islam. Jangan matikan Kak Evelyn kalau
nggak Islam gitu ya Kak Evelyn ya, biar hingga akhir hayat, hingga nafas diambil Mbak Evelyn bisa meninggal istiqomah dalam iman Islam. Mbak Evelyn, silakan Mbak Evelyn, mau disampaikan apa tadi? Silakan saudariku Evelyn ya. Iya, silakan Kak Evelyn. Sekarang sih belum ada yang mau disampaikan, tapi sekarang hati ini lagi tenang, makin tenang gitu. Yang dirasain Evelynnya, hatinya makin tenang gitu. Masya Allah. Assalamualaikum Mbak Evelyn, doakan kami ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami jauh Mbak Evelyn, kalau kami dekat kami silaturahmi. Kami di Malaysia, kami jauh Mbak Evelyn. Oke. Oh ya Mbak Evelyn belum follow aku ya, follow-followan ya Mbak. Follow-followan, nanti insya Allah mau minta alamatnya Mbak Evelyn. Ya, Di beberapa kerudung lah ya. Aku kan juga pengen dong dapat jariah dari Mbak Evelyn. Kalau Mbak Evelyn nutup aurat ya kan? Insya Allah. Insya Allah Mbak. Iya. Yang follow kita ya. Iya, alhamdulillah. Iya, nomor WhatsApp-nya Kak Evelyn sudah ada sama saya, sudah dikirimkan tadi sama itu Bang siapa namanya tadi? Nah itu. Iya. Ini juga minta alamatnya Kak Evelyn ya, karena ada dari kawan kami juga ya, hamba Allah itu ingin mengirimkan satu paket hijab, gamis dan mukena gitu. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Terima kasih. Sama-sama Kak Evelyn. Lanjut Kak Hadiah. Ya Mbak Evelyn aja mungkin Mbak Evelyn. Soalnya Oh, aku iya. juga nih di bawah nih banyak yang typing, istirahat dulu, anaknya ngantuk juga nggak enak juga gitu kalau kita yang ngomong. Iya. Mbak Evelyn aja deh gimana? Iya. Ini mau tidurin anak-anak dulu, mau urus anak-anak dulu. Karena Iya, ini Mbak udah Evelyn. jam hampir jam 10. Oke. Terima kasih sudah membukakan hati dan pikiran saya. Dan semoga teman-teman semua bisa jadi guru saya nanti untuk saya bisa bertanya tentang kebenaran-kebenaran tentang Allah. Jangan bosan-bosan Nanti ya. kita abah-abah. ya, nanti kita gabung di grup para mualaf untuk bertanya, bersoal jawab. Kok jadi kayak ke Yesus? Bertanya tentang perkara ibadah atau apa kan gitu ya. Ada di situ, ada ustadznya yang menjawab, merespon. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sudah selesai, jadi saya mau nanya aja. Ustadz Alif dan yang lain, kan sertifikat ini atas nama API gitu ya? Yayasan yang mengeluarkan sertifikat. Yayasannya namanya bukan API gitu? Iya, API, Apologet Islam Indonesia. Oh iya. Maksudnya API itu sudah diakomodir gitu oleh apa? KUA atau MUI gitu? Oh, KUA. Kemenkumham Bang. Ya? Kemenkumham. Kan mau yayasan harus Kemenkumham. Oh, notarisnya ada. Oh gitu. Kan notarisnya ada Bang. Oke. Berarti udah. Enggak, takutnya kan kadang ada sesuatu apa LSM apa gitu kan yang nggak diterima gitu. Ini udah berarti ya? Ya kami nggak bicara LSM lain Bang. Kami Apologet Islam Indonesia Bang. Yang kedua gini, Bapak-bapak sekalian, sehubungan pergantian nama mungkin perlu dipertimbangkan juga kalau pergantian nama itu akan berimbas kepada akta-akta yang lain gitu, yang seperti akta kelahiran dan yang lain. Mungkin bisa juga yang bersangkutan untuk tetap aja gitu supaya tidak. Itu nanti Bang, itu nanti intern Evelyn-nya sendiri dia mau ganti apa enggak. Dia ganti berarti sanggup mengganti semuanya kan gitu. Itu kan intern dia. Gitu. Kalau enggak masalah juga toh. Iya. Oke.
Oke, ya gitu aja pertanyaan saya. Terima kasih apa jawabannya. Terima kasih Bang. Sama-sama Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu kita format ulang dulu ya. Saya tutup YouTube dulu di Bang Ustaz Ali masih YouTube masih ditutup dulu Ustaz. Buka sesi baru ya. Iya. Ya untuk yang ada di YouTube sekian dulu, kita habis ini buka season berikutnya yaitu kembali diskusi lintas agama di room inspirasi kehidupan. Di sini ada Ustaz Alif, ada Mbak Natali dan semuanya. Nanti silih berganti, teman Kristen naik silakan bertanya atau kami yang jawab atau tanya jawab gitu ya. Oke, Ustaz Alif lah yang menutupnya karena Ustaz Alif juga yang membukanya. Silakan. Ya ini baik. Saya mau nanya dikit. Ntar dulu Bang Christian mau ditutup season dulu ini. Kita tutup sesi ini. Ditahan dulu. Sebentar ya, biar kita masuk ke sesi berikutnya. Baik, alhamdulillah. Yang buka host tadi Bang Handi. Oke, baik, terima kasih kepada semua saudara-saudaraku yang menyimak perdiskusian ini.